وزواد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa 'adina al-hikmah walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min 'adzabin nar. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu majlisan mubarakan ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah kajian subuh Sabtu Mushola Ar-Rahman yang sama-sama saya hormati, mudah-mudahan seluruh jamaah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berduduknya, hadirnya kita di pagi ini adalah bukti kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Jadi orang-orang Islam itu yang pagi-pagi harinya sudah bangun, apalagi kita ini sudah sholat lalu melanjutkan dengan thalabul ilmi, insyaallah dapat keberkahan, pasti dapat keberkahannya. Keberkahan baik itu lancar rezekinya, panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Khusus kepada Sohibul Auqat, pengatur waktu, pengarah acara, Bapak Haji Asmawi, mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan usia, sehat walafiat, diangkat penyakitnya, diistiqomahkan dalam beribadahnya, amin ya Allah ya rabbal alamin.
kemudian para sepuh, para hujjaj, Haji Ahmad, Haji Mudini, Pak Ketua Mushola, Pak Haji Dani, dan para hujjaj yang lainnya, yang mudah-mudahan mereka ini adalah orang-orang yang sudah Allah berkahi, bapak-bapak sekalian. Saya semalam baru ngeh pas buka kitab ini, kenapa kitab ini setelah membahas bulan Muharram nggak bahas bulan Safar, tapi bahasnya menyambut para haji. Nah, ternyata pas saya baca, ya Allah, berbahagialah orang yang sudah berhaji. Kenapa? Karena al-hajjul mabrurun laisa lahu jazau illal jannah. Haji yang mabrur itu kata Allah tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Kemudian sebelum-sebelumnya Rasul pernah berkata, barang siapa yang ziarah ke bait ini Baitullah, maka berhaji, setelah selesai hajinya maka dia seperti yauma kama walad ummuhu. Jadi seperti lahir, artinya dibersihkan dosa-dosanya. Maka kita mohonkan untuk para orang yang sudah mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji, selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka kemarin sore nih Pak Samsu, kenapa saya sholat maghrib di sini masih pakai baju korpri? Karena saya pulang dari sekolah jam 4. Haji Asmawi katanya kita ngobrolin kepulangan guru kita hari Senin, Bapak Ji, aman insyaallah. Jadi kemarin sudah nge-SMS ke majelis, insyaallah guru kita pulang hari Senin. Jadi dari sana berangkat Senin subuh, nyampe di sini jam 11 siang di Cengkareng, di Soekarno-Hatta. Baru mungkin nanti ke embarkasi ke Bekasi, nyampe di Depok di wali kota sekitar asar. Itu maka saya nih awal Jasmawi dan yang lain ngobrolin bagaimana kita menyambut kedatangan guru. Semalam saya baca, masya Allah, ternyata saya juga baru tahu, Bapak Ibu sekalian, baru sadar, bukan baru tahu, bahwa kenapa dari zaman dulu kita kalau pergi haji sama pulang haji, keluarga, saudara, teman berduyun-duyun nganter, ya. Sampai ada disebut haji halimun, sampai halim ngelamun. Artinya kita nggak pergi haji, cuma nganterin orang pergi haji. Ada ya kan dulu ke Halim dulu Pak ya, jadi sampai Halim udah sampai Halim doang ya, jamaahnya pergi pulang, ya kita pulang hanya haji halimun habis. Sampai Halim kita nggak pergi haji, tapi ternyata memang mengantar kepergian haji dan menjemput orang yang sedang pergi haji itu padilahnya luar biasa, ya. Maka kemarin saya nganterin jam 2 dini hari. Satu itu kan jamaah satu kloter berarti 450 orang. Ya Allah, mobilnya Pak, kalau satu orang satu mobil aja udah 400 mobil lah. Itu kita datang jam 3:30 udah ke bagian parkir, saking banyak, saking antusias keluarganya teman-teman haji itu mengantarkan. Kenapa harus diantarkan? Karena mereka akan berangkat datang memenuhi panggilan Allah, duyufullah, akan menjadi tamu Allah. Maka kita minta keberkahan kepada mereka, ya, minta didoakan, minta mereka selamat supaya sampai di sana. Ketika selamat sampai di sana, ingat ke kita, gitu ya. Nah, sekarang ini yang paling penting menjemput. Jadi berbahagialah kalau kita nanti punya saudara, punya teman menjemput sebelum sampai rumah. Usahakan kita sudah bisa bersalaman, bisa minta doa dari beliau, karena mereka adalah orang-orang yang sudah Allah ampuni dosanya, orang-orang yang sudah Allah berikan keberkahan. Dan jangan lupa, satu orang haji bisa mensafaati 400 orang keluarganya. Nah, gitu bapak-bapak sekalian. Jadi saya baru ternyata iya nih, ya, kenapa kita saudara kita pergi haji kita ikut senang, karena insya Allah Pak, kalau kita senang
Si yang diantar senang saudara kita ini, insya Allah kita akan dapat syafaat, ya, akan dapat pertolongan nanti yaumul qiyamah. Jadi setiap haji itu bisa memberikan pertolongan kepada 400 keluarga. Maka alhamdulillah sekali lagi bagi orang-orang yang sudah menjalankan ibadah haji itu sebuah kesempatan, maka selanjutnya tinggal melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya dan mereka sudah sempurna melaksanakan rukun Islam. Nah, kita nih berdoa, berusaha meminta kepada Allah supaya diberi kesempatan seperti itu, bisa datang memenuhi panggilan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, mari kita bacakan Al-Fatihah khususnya untuk kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, agar Allah berikan keberkahan umur, disehatkan badannya. Bagi yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Bagi yang punya utang, semoga segera diberikan kemudahan untuk melunasinya. Karena utang itu Pak, malam bisa bikin tidur nggak nyenyak, siang bisa bikin makan nggak enak, ya, ditagihin mulu. Nah, maka mudah-mudahan kalau yang punya hutang segera Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Kemudian untuk anak-anak kita yang sedang belajar, semoga Allah berikan kecerdasan, ilmu yang bermanfaat, menjadi anak soleh dan solehah. Khusus untuk guru kita yang sebentar lagi akan pulang, Kiai Haji Abdul Ghafur Nasir, semoga beliau bisa kembali ke tanah air dengan selamat, menjadi haji yang mabrur. Kemudian untuk kita bacakan Al-Fatihah untuk Sahibul Musannif Kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua, amin. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin shalihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jamaah sekalian, saya akan melanjutkan bahasan di kitab ini masih tentang Muharram. Di hampir 40 lembar dijelaskan panjang lebar tentang Muharram. Kemarin saya sudah kupas apa saja yang mesti kita lakukan di Muharram. Paling penting adalah 3 ya Bapak-bapak sekalian. As-siyam, al-qiyam, sama sedekah. Ya. Nah, hari ini berdasarkan lanjutannya saya akan membahas di Muharram itu pertama tentang apa saja yang mesti kita lakukan di bulan Muharram ini. Pertama, saya menggarisbawahi mari kita sama-sama bermuhasabah. Yang kedua, mari kita sama-sama bertaubah. Yang terakhir, mari sama-sama kita berhijrah. Karena bulan Muharram ini identik dengan bulan hijrah. Walaupun sebenarnya Nabi pergi hijrah bukan di bulan Muharram, ya. Nanti kita sedikit kupas. Tapi setelah Nabi wafat, Sayyidina Umar menjadikan hijrah sebagai tonggak dijadikannya penanggalan Islam. Maka penanggalan kita disebutnya Hijriyah 1448 Hijriyah, ya, artinya kita sudah hampir 15 abad ya setelah Nabi hijrah. Maka pada pagi ini pertama yang akan saya bahas tentang muhasabah. Apa itu muhasabah? Dari kata hisab, dari kata hitung, ya. Kenapa mesti dihitung? Kata Sayyidina Umar, ini bukan hadis ya Pak. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar, kaum muslimin, hisablah diri kalian ya sebelum nanti akan datang yaumul hisab. Jadi kita ini di dunia harus sering-sering muhasabah. Agar apa? Agar proses
hisab kita nanti di akhirat lebih mudah. Ya. Jadi kita ini dianjurkan untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi diri, untuk mengevaluasi diri. Apa yang kita hitung? Yang kita hitung itu Pak, kewajiban sama kesalahan kita. Itu yang kita hitung tuh. Kapan biasanya? Biasanya kita sebelum tidur. Tuh Pak Haji, biasanya ya kita kan sebelum tidur tuh. Kalau dulu, kalau sekarang mah saya udah punya penyakit nonton handphone tuh. Mau tidur itu, padahal itu nggak sehat banget. Saya setahun yang lalu kalau baca ini masih jelas. Ini kalau sekarang dijauhin dikit udah enggak. Ternyata kata dokter, Bapak suka nonton handphone sambil tidur ya. Nah, iya saya bilang. Kalau mau tidur ada aja tuh pengen dilihat dulu apa kek, lihat status, lihat apa teman kita ngapain gitu. Nah ternyata jangan sambil tidur Pak Haji, bagusnya duduk aja. Jadi kalau sambil tidur begini tuh mata kita tuh kena sinar handphone lebih rusak. Nah jadi sebaiknya sebelum tidur kita berdoa. Itu kan kita sepi tuh, bini kita udah tidur, nggak ada yang ngajak ngobrol. Nah biasanya di situ tuh. Saya di pribadi suka mikir, Allah tadi pagi nih saya ngapain aja nih, kewajiban yang udah saya lakuin, udah kewajiban yang inti ya, sholat udah dilaksanain apa belum. Nah itu tuh diingat-ingat, kesunahan apa yang saya lewatin, berarti rugi tuh kalau dilewatin ya Pak Haji. Nah selain kewajiban yang harus kita lakukan, kita juga harus inget-inget tuh dosa apa tadi siang kita lakuin. Saya jewer bocah lagi ngajar kali ya, gitu ya. Namanya saya tangan kan begitu tuh sama anak. Ya, itu tuh jangan salah tuh, harus diistighfarin tuh, ya. Jewer telinga anak, ngomelin orang, ngomelin anak, ngebentak orang di jalanan, ya. Gibah yang kita lakukan. Jadi gibah itu Pak, ngomongin orang itu ya Allah, kita udah kayak dosa. Saya nih kalau ngumpul guru-guru istirahat, ya anak anak istirahat kita kan masuk tuh ke ruang guru. Nah itu kalau kurang-kurang mah lah ngomongin orang, ya. Kalau nggak ngumpul aja bertiga berdua udah dah. Nah maka kita istighfarin bapak-bapak sekalian. Jadi hasibu muhasabah itu ada muhasabah harian, ada muhasabah mingguan, ada muhasabah bulanan, ada muhasabah tahunan, ada muhasabah seluruh. Maka bagi orang yang sering bermuhasabah, insya Allah dia akan bertaubat. Karena ternyata kita sehari-hari nggak pernah luput dari dosa. Ya, coba dah Bapak sebelum tidur, ya Allah tadi gua begini ya, ternyata itu kan dosa. Nah, ketika kita ingat itu, kata Nabi, barang siapa yang ingat tentang dosa lalu dia bertaubat kepada Allah, maka insya Allah akan Allah ampuni dosanya. Nah, itu muhasabah itu begitu Pak. Jadi sering-seringlah kita mengingat-ingat kesalahan kita sebenarnya. Kalau kewajiban memang ya harus diingat juga. Kalau kewajiban kelewat kan jadinya ingat-ingat, wah ini nih tadi sholat isya udah selesai, maghrib udah, zuhur tadi 2:30 ya, duhur 2:30, asar alhamdulillah berjamaah, maghrib isya aman berjamaah. Nah, kita bermuhasabah ini sekali lagi untuk perbaiki diri. Ya, jadi sering-sering bapak-bapak sekalian kita mengingat-ingat kewajiban dan kesalahan yang kita lakukan minimal harian, ya minimal harian sebelum tidur atau ya di waktu-waktu kita lagi senggang. Ya, kalau lagi kerja mah jangan muhasabah Pak. Nah saya kalau lagi kerja muhasabah, lah kagak kelar-kelar ngajar bocah, ya. Pak Guru lagi ngapain? Muhasabah. Kagak keres, ya. Jadinya Pak Haji Asmawi lagi nyari-nyari pembeli, ya nyari-nyari yang mau bertransaksi, tapi bisa tuh Pak Haji ya. Kan nggak terus-terusan ya. Sambil nyari kita bermuhasabah, sambil di mobil, sambil nyetir, sambil naik motor, diingat-ingat. Setelah kita
tahu apa yang sudah kita langgar, apa yang sudah kita tinggalkan kewajiban kita, maka selanjutnya adalah taubat. Nah, taubat ini artinya kembali. Kok kembali? Ya, dari tawaba itu kembali. Kembali dari mana? Kembali kepada Allah setelah kita sejenak melanggar apa yang Allah larang. Itu namanya taubat itu. Jadi taubat itu kita sadar kita sudah melakukan pelanggaran kepada Allah. Maka kita kembali, ya Allah, maafin saya ya Allah, saya sudah melaksanakan maksiat. Nah, jadi taubat itu artinya kembali setelah kita melaksanakan maksiat. Artinya taubat itu menurut para ulama ada 5 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah menyadari akan dosa yang sudah kita lakukan. Sadar tuh Pak, Arafah itu tahu, ingat, oh ini dosa nih. Nah, ketika kita ingat ini dosa, ini udah alhamdulillah ya. Ketika kita ingat dosa ini sudah alhamdulillah, artinya kita sudah sadar kalau kita sudah melakukan dosa. Nah, setelah kita sadar, maka itu dosa kata para ulama kita tinggalkan ya. Setelah kita tinggalkan lalu kita menyesali. Nah, itu tadi sebenarnya tuh ya, setelah tahu kita menyesali, kemudian kita tinggalkan, kemudian kita berhenti ya. Meninggalkan itu berhenti, tidak melakukan dosanya lagi, dan terakhir adalah memperbaiki diri ya. Maka tingkatan taubat itu tadi sudah saya coret-coret, ada 3 tahap Pak. Pertama diiktikad di dalam hati kita, yang kedua di ucapan. Dengan apa kita taubat? Dengan mengucapkan istighfar. Istighfar itu paling pendek berapa Pak? Astagfirullah. Itu paling pendek itu udah. Astagfirullah itu ya Allah ampunilah aku ya. Jadi paling pendek istighfar itu astagfirullah. Nabi ngajarin astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah itu lagi tuh tambahin ya. Jadi ya Allah ampunilah dosaku, aku bertaubat atas dosa-dosa yang aku lakukan. Ditambahin lagi oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang disebut dengan sayyidul istighfar. Haji apa sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebaiknya bapak-bapak sekalian itu di pagi-pagi kita baca itu minimal 10 ya, minimal 10. Kemudian yang istighfar yang pendeknya minimal 100 ya. Nabi walaupun sudah dimaksum tetap beristighfar minimal sehari 100 kali. Maka sekali lagi mari kita terus beristighfar, terus bertaubat kepada Allah, karena ternyata kalau kita sudah muhasabah kita nggak pernah berhenti berbuat dosa ya. Jadi kita ini makhluk pendosa. Kadang walaupun sadar walaupun enggak dosa sudah kita lakukan, maka kata Allah ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Taubat yang benar-benar. Tapi kadang-kadang Pak Ustaz, saya taubat, tapi tobatnya tobat sambal. Apa tobat sambal? Tobat pedes, tapi dicocol lagi, dicocol lagi. Artinya apa? Kita udah taubat, tapi diulangi lagi. Memang ya itu sebenarnya bukan taubat, tapi namanya kita makhluk
apa? Al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu memang diciptakan tempatnya lupa dan tempatnya berbuat salah. Maka ya gitulah, Allah berikanlah pintu taubat seluas-luasnya. Emang kapan Pak Ustadz taubat itu berhenti? Ya berhenti kalau yugorgir. Yugorgir ini kayak Firaun. Firaun itu Pak sepanjang hidupnya membenci Musa. Tapi dia tahu bahwa Tuhan Musa ini lebih sakti dari dia. Tapi karena dia merasa raja gitu, maka dia menerus tidak mau beriman. Berimannya kapan? Berimannya waktu mau sakarat tenggelam tuh dia beriman. Ternyata benar Tuhan Musa. Tapi sayang sudah yugorgir, sudah di sini nih, sudah di tenggorokan. Nah kata Allah kalau sudah di tenggorokan nggak kaci. Gua udah buka sepanjang hidup selama 63 tahun ya minimal umur kita. Kalau dipotong dengan masa balik 15 tahun, berarti udah 50 tahun lah kata Allah. Aku berikan tempat untuk taubat. Enggak tobat-tobat, bandel bener. Ya. Maka tertutupnya pintu taubat itu kalau buat pribadi adalah sampai sakaratul maut. Maka sebelum nyawa kita nyampe di sini, kalau masih di sini kita masih aja kita talkinin tuh Pak Haji, ya, agar saudara kita yang mau meninggal itu sempat bertaubat, ya, sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sempat dia beristighfar, sempat dia memohon kepada Allah untuk memintakan maaf. Karena waktu sakaratul maut kata para ulama itu adalah pintu gerbang kita mau jadi benar apa enggak. Karena setan itu nanti datang berwujud ibu kita, berwujud bapak kita, berwujud guru kita. Orang-orang yang paling kita percayai itu datang dia. Ya saya belum pernah ngalamin lah ya. Nah, masih pengen lama lagi Pak Haji. Tapi para ulama ngajarin begitu, ketika kita akan sakaratul maut itu datang tuh setan. Ngapain? Itulah terakhir setan goda. Ya, jadi bapak kita, jadi ibu kita, ya, jadi guru kita, jadi orang-orang yang kita percaya itu datang. Fulan, kamu ternyata nih, saya nih yang udah meninggal. Kan begitu udah meninggal, bapak itu meninggal. Ternyata bukan Islam agama itu. Itu tuh yang perlu. Melenceng aja kita di hati kita nih. Wah, udah dah. Maka harus kita dampingi. La ilaha illallah. Kalau udah nggak bisa illallah di ICU. Makanya dulu almarhum ayah saya kagak mau di ICU Pak. Saya bawa ke rumah, kagak mau gua di ICU. Terus siapa yang nalkinin gua? Emang bener Pak kalau kita di ICU itu lagi ditalkinin sama siapa? Iya malah kita empet-empet. Makanya ya mudah-mudahan kita minta Allahumma hawwin alaina li syakaratil maut. Minta begitu agar kita pas meninggal itu ada orang-orang yang dekat dengan kita, anak kita, saudara kita, istri kita yang bisa nalkinin. Ya, karena itu perjuangan akhir kita itu. Setan mengerahkan semua ilmunya untuk goda. Ya. Minta haus, nih saya beri minum, tapi iktikad kamu bukan Islam, bukan Allah. Nah itu terakhir. Maka artinya kita ini taubat ini setiap hari bapak-bapak sekalian. Jangan pernah menganggap kita tidak pernah melakukan dosa. Berarti kita nggak muhasabah tuh. Orang-orang yang merasa gua mentar tobatnya ntar aja. Ntar. Nah, emang siapa yang tahu? Ya. Banyak teman-teman kita yang sudah meninggal, yang meninggalnya nggak bisa dientar-entar. Ya kan? Nggak bisa. Ya. Maka mudah-mudahan kita nih Allah berikan kesempatan untuk selalu bertobat. Nah, di bulan Muharram ini Allah spesialkan menjadi bulan taubat. Di kitab ini dibilang bahwa annahu yaumata ballahi alaihi ala qaumin wa qad sabaqa. Jadi Allah menceritakan tentang bagaimana di bulan Muharram ini Allah menerima taubat orang-orang yang mau taubat. Ya.
Nabi Adam, kemarin sudah saya jelasin ya, Nabi Adam setelah 300 tahun melanggar taubatnya nangis, diterima di bulan Muharram 10 Asyura. Ya, Nabi Yunus karena baper ya, umatnya bandel, taubatnya di bulan Muharram. Ya. Semua orang-orang yang melakukan taubat di bulan Muharram, Allah terima taubat. Nah, maka mari sama-sama kita pergunakan nih ya, mumpung kita masih di bulan Muharram, baru hari keberapa nih? Karena beda ternyata Pak Haji, NU sama Muhammadiyah itu beda lagi. NU baru tanggal 1-nya kemarin hari Rabu ya, karena dia di Istiqmal. Istiqmal itu di 30 hari kan bulan Zulhijjahnya. Nah, kita mah malam Selasa tuh bikin apa di sini? Bikin muhasabah ya, ikut pemerintah, karena pemerintah udah netepin hari tanggal 1 Muharram jatuh pada hari Selasa. Karena orang NU bikin ruqyah di hari malam Selasa itu, ternyata nggak kelihatan katanya. Ya udah, jadi diistiqmalkan. Ya walaupun begitu biar nggak apa-apa lah, beda sehari. Makanya itu betul. Saya ngajarin kemarin puasanya 9, 10, 11 ya, untuk ini ngebedain ini nih, ngebedain perbedaan tanggal ya. Jadi puasa Tasu'a, puasa Asyura sama puasa tanggal 11. Seperti itu. Jadi mari kita bertaubat, mari kita memohon ampunan kepada Allah, walaupun taubat kita taubat sambal ya istilahnya. Tapi memang tidak begitu. Imam Ghazali emang ada tingkatan begitu bagi orang-orang seperti kita nih ya, udah taubat malamnya ya Allah baca istighfar, subuh-subuh udah ngomelin bini dia ngomelin, lu belum masak, ngomel-ngomel aja ya udah dosa lagi. Itu emang begitu. Makanya kita tidak pernah berhenti taubat. Mari sama-sama kita gunakan apa kesempatan yang Allah berikan ini untuk meminta ampunan kepada Allah. Taubat itu Pak, kalau urusan Allah hanya 3 tadi ya. Menyesali, meninggalkan, baca istighfar, dan diikuti dengan perbuatan baik. Ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata, ikuti apa? Sayyi'atal itu kejelekan, maksiat, dengan hasanata, dengan kebaikan. Buat apa? Tamhuha, menghapus. Jadi kebaikan itu menghapus kejelekan. Ini bagi kita nih, salah satu bentuk taubat kepada Allah itu adalah setelah kita berdosa yaitu baca istighfar, melakukan maksiat baca istighfar, dan menutupi keburukan dengan sholat. Saya pernah bahas ini, ditanya sama jamaah sebelum bertanya ya, saya udah jelasin aja. Pak, saya sebanyak ninggalin sholat waktu muda ya. Ya kita ngerasain lah, saya waktu muda ya, anak-anak sholat kelewat maghrib bisa tahu apa. Kalau yang sering tuh, kalau paling sering adalah asar sama isya. Gimana cara nobatinnya ya? Saya udah 10-20 tahun kayaknya tuh sering begitu. Nah itu ya, watbi'is sayyi'atal hasanata. Jadi kalau kuat mah dikodoin Haji ya. Gimana ngodoinnya? Guru saya ngajarin begini, kalau lu habis sholat, kalau lu dulu waktu muda atau waktu kapanpun pernah ninggalin sholat, harus dikodok. Cara ngodonya gimana? Habis sholat lagi nih, habis sholat zuhur sholat lagi, tapi jangan di masjid, di rumah aja. Kalau di masjid tadi curigain, Haji sholatnya double, apa jangan-jangan tadi diimamin sama Pak Haji Asmawi, dia ngerasa kagak sah, bukan itu jadi fitnah kan? Lebih baik begitu. Jadi guru saya bilang, kalau bisa setelah sholat lagi. Jadi double sholatnya. Pertama sholat ada, kedua sholat kodok. Kan niatnya kan beda doang, cuma begini. Usolli farada subhi rakaataini. Kalau jam 5 adaan. Nah, Nabi pernah ngajarin. Nabi pernah bangun subuh jam 8. Nah, kira-kira jam 8 lah ya. Nah, waktu itu belum sebutin jam. Pokoknya matahari udah naik, udah bangun karena kepanasan. Nah, kira jam berapa itu? Waktu duha kan? Nah, maka Nabi negor Bilal, bagaimana sih lu? Gua tugasin buat bangunin. Ya Rasulullah, kita kan habis capek, habis jalan.
mau habis perjalanan, saya juga ternyata ngantuk, ketiduran. Nah, Nabi ngajarin tuh. Nabi pernah sekali sholat subuh di luar waktu subuh. Niatnya apa? Usolli fardhu subhi rakaataini qodoan. Itulah yang menjadikan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah bahwa bisa kita ngodoin sholat. Nabi aja pernah, walaupun hanya sekali. Jadi kita taubat itu begitu Pak. Silakan bapak-bapak mengkodok sholat yang merasa pernah dilakukan. Ya saya pribadi juga ngerasa waktu dulu mah, ya namanya sholat ketinggal, ya kan. Nah silahkan bapak-bapak sekalian laksanain tuh kodok sholat. Ya sebisanya, kalau bisa lah itu di bulan Ramadan memang tuh paling anunya. Makanya di bulan Ramadan itu saya punya tetangga tuh sholatnya rajin. Saya tanya, saya lagi ngodoin sholat, astaga cakep saya bilang. Memang benar tuh ngodoin sholat di bulan Ramadan itu kan, apalagi di malam-malam terakhir tuh, kalau sampai dapat di malam Lailatul Qadar kan, alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita laksanakan kebaikan. Nah, kata Adi Hidayat termasuk kalau nggak bisa kodok banyakin sunnah. Kenapa? Dengan sunnah itu nanti tertutup. Karena kita sudah niat, kita udah inget aja kita pernah ninggalin sholat, sebenarnya itu udah jadi taubat tuh. Nah, salah satunya adalah di kodok sholat. Pak, saya ngodoknya udah bingung berapa saking banyaknya. Ya, saya ingat aja dah sebisanya. Dan kata para ulama dibanyakin sholat sunnah. Tamhuha yubhidnas sayiat itu dengan kebaikan. Itu kalau kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia ada lagi tambahannya. Apa? Minta maaf, minta ridho, dikembalikan hakul adam. Itu yang berat. Jadi tobat kepada Allah sebenarnya ya bukan mudah ya. Allah memberikan kemurahan. Tapi kalau kepada manusia, salah kita, dosa kita, maksiat kita, itu Allah berikan tambahan aturan. Apa? Minta maaf, minta ridho, kembalikan haknya. Kalau kita nih nyolong manggis nyolong rambutan punya Pak Haji dulu ya waktu pengen bini kita ngidam pengen mangga susah, kalau minta gua gak bakal dikasih deh, pelit dah, gua sambit. Nah itu harus tetep tuh harus dipinta ridhonya, nggak bisa ya. Kita pernah ngambil punya orang tuh harus dikembalikan lagi ya. Bahkan ada gosob, ada nyolong Pak. Kalau di pesantren itu gosob itu sendal itu nggak kita ambil, kita pakai doang. Kita pakai warawiri, cuma kita nggak simpen di tempat baliknya. Yang punya nyari itu namanya gosob. Gosob itu jadi apa ya? Kita nggak ngambil, tapi gara-gara kita pakai dia jadi hilang. Itu gosob. Kalau ngambil memang kita milikin, ya. Kita demen nih sama motor nih kalau beli. Iya, minjem sebentar. Motor orang kita ambil, ya harta orang itu harus dikembalikan, Pak. Ya. Kita ngomongin orang, maka kata guru ya, biarin gua mah diomongin sama jamaah, berarti jamaah ntar mau ngambilin dosa-dosa gua atau kebaikan bapak-bapak diambil, ya. Ya. Kenapa? Karena nanti bapak-bapak sekalian ada namanya yaumul hisab. Nah ini balik lagi ke al muhasabah. Nanti itu ada yaumul hisab. Kita di dunia nih orang-orang koruptor bisa selamat dari pengadilan karena hakimnya disuap. Maka ke Prabowo hakim naik gajinya 300%. Awalnya guru naik 300%, saya udah senang. 3 detik kemudian, salah hakim yang dinaikin. Aduh, udah jadi kagak senang deh. Gimana nih Pak Presiden? Para hakim kalau di dunia disuap, maka dia bisa lepas dari kejahatan yang dia lakukan. Tapi ingat, di akhirat akan ada pengadilan. Allah lah yang jadi hakimnya. Alaihissallahu biahkamil hakim. Nggak bisa kemana-mana ya. Nah orang-orang tersebut pernah Nabi ceritakan, hadisnya panjang, saya bacain aja begini. Nabi pernah nanya ke sahabat, sahabat, tahukah kamu apa itu bangkrut? Nah, gitu ya, kira-kira begitulah. Kata sahabat, ya Rasulullah, orang bangkrut itu di kita nih orang yang nggak punya harta, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, itu disebut orang bangkrut.
Tapi kata Nabi, orang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti di hari kiamat bawa brendong petong. Apa brendong petong itu? Bawa bawaan banyak banget. Pahala apa? Pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala sedekah, berbagai amal soleh. Banyak orang. Kan kalau tahu nanti Pak, bawa wah pahalanya banyak. Tapi sayang, ketika di dunia dia pernah nabok si fulan, dia pernah ngomongin si fulan, dia pernah mengambil harta si fulan, dia malah pernah menumpahkan darah si fulan. Ketahuan nanti. Maka ketika di yaumul hisab haji, Allah akan memberikan keadilan. Datang siapa yang pernah didolimi sama orang ini dan dia tidak pernah mengembalikan hak-hak kalian. Datang Datuk Pak Haji. Dulu saya pernah, hak saya harusnya dapat duit, misalkan gara-gara dia halangin saya, jadi saya nggak bisa. Dulu harta saya pernah diambil, dulu motor saya ternyata dia yang ambil motor. Dulu saya pernah dikeplak, dulu omongannya nyakitin ke saya difitnah di depan orang dan dia nggak minta maaf. Begitu tuh Pak, pada datang semua nanti itu kita. Nah, maka kata Allah nanti kasih kebaikannya. Kasih tuh pahala yang menggunung itu, yang berendong petong itu, kasih buat apa? Buat bayar. Karena di dunia nggak sempet dia minta maaf. Bayar. Yang tadinya banyak Pak, karena dibagiin jadi ngapain? Habis. Udah habis, masih datang lagi orang. Saya juga belum nih. Ya, dia pernah membunuh keluarga saya minta haknya. Wah, kata Allah, sekarang kamu mau ngasih apa buat nebus itu? Gak punya apa-apa ya Allah, udah habis kan tadi dibagi. Nah, kalau begitu untuk menutupi hak itu, maka dosa orang yang pernah kamu zolimi di dunia, aku berikan kepada kamu. Nah, itu tuh Pak. Kebayang gak Pak? Pahala kita habis, malah ditomplokin dosa dari orang itu. Itulah yang disebut dengan bangkrut. Nah, maka hati-hatilah kita dengan urusan hakul adami, dengan urusan antar sesama manusia. Jadi tobat untuk sesama manusia ada satu tambahan. Minta maaf, minta redonya, kembalikan apa yang sudah kita ambil. Selama itu belum dikembalikan, ya terus dia akan tagih sampai di akhirat. Makanya hutang itu juga sama tuh. Ya, kita ninggalin hutang, kita meninggal, ya, itu harus dibayar. Kenapa? Karena kalau harus dibayar, nanti hutangnya ditagih di sono. Kira-kira mendingan ditagih di sono, apa mendingan dilunasi di sini? Ya, begitu aja deh. Maka sekali lagi taubat yang harus kita lakukan yang paling utama dan yang paling harus kita perhatikan adalah taubat kita kepada sesama manusia. Hakul adaminya harus dipenuhi. Maka itu termasuk tadi muhasabah itu. Ya, silahkan bapak-bapak sekalian. Saya hanya mengingatkan dan ini juga untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, jemaah sekalian, ibu-ibu, dengan penyampaian saya ini, kata Nabi, balighu anni walau ayah. Saya ngomong begini sebenarnya udah Allah beginiin. Nih ngomong ini dulu ya. Walaupun ya itu berasal dari pemikiran kita, tapi qadarullah, Allah lah yang mengatur segala apa yang akan kita lakukan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah kita bermuhasabah, setelah kita bertaubah, terakhir kita bisa berhijrah. Apa itu hijrah? Berpindah dari yang tidak baik menjadi baik. Nabi pindah ke Madinah itu kenapa? Karena di Mekah sudah nggak kondusif. Di Mekah, orang Mekah sudah berani mau membunuh Nabi. Selama mereka nggak berani bunuh Nabi, Nabi nggak pergi. Tapi karena di hari itu, di waktu itu mereka sudah berani bunuh Nabi, sudah bikin pengumuman siapa yang bisa bunuh Muhammad, bawa kepala Muhammad. Artinya kan kalau bawa kepala artinya dibunuh. Aku berikan 100 ekor unta. Maka kata Nabi ini sudah nggak aman. Maka ayo kita pergi ke Madinah. Nah itu juga sama. Kalau kita juga
sudah merasa tidak aman, maka kita diperintah untuk hijrah. Ya, saudara-saudara kita dulu yang ada di daerah konflik disuruh pindah. Tapi kalau Palestina disuruh pindah, lah itu kakak kaci itu mah. Palestina itu bukan disuruh pindah, kan ada begitu ya. Ada wacana, ayo Palestina pindah aja. Lah pindah kemana? Emang itu tanah air dia. Justru harus melawan, harus berperang. Maka mudah-mudahan kita bisa berhijrah dari dosa-dosa, dari maksiat yang sudah kita lakukan kepada kesolehan. Demikian Bapak-bapak sekalian, semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu untuk kita semua bisa melaksanakannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan para jamaah yang ingin bertanya mungkin di luar tema. Cukup, alhamdulillah. Tenang Pak, kalau nggak ditanya. Kemarin Pak Haji Dubi ya tanya. Sampai pulang saya nyari-nyari lagi tuh. Tapi benar jawaban saya benar. Nggak boleh kita ngikutin kayak orang, kan beliau nanya bagaimana hukumnya orang-orang Syiah bersedih-sedihan di Karbala setiap 10 Asyura. Nah, jawaban saya kan begitu ya, nggak boleh. Nah, benar di kitab ini jadi dijelasin itu termasuk dari dosa. Tidak boleh. Ya, kita diperintahkan justru di bulan Muharram untuk memperbanyak amal ibadah. Ya, begitu Bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.